Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Masih membahas tentang KD 3.6, yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan dan keterkaitannya dengan sistem pernafasan, sistem peredaran darah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang zat yang terkandung dalam makanan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan. Tepatnya adalah organ pada tubuh kita. Organ pencernaan pada tubuh kita. Seperti apa organ pencernaan pada tubuh kita? Yuk sama-sama kita pelajari ya. Sebelum kita bahas tentang organ-organ yang ada dalam tubuh kita, organ-organ pencernaan yang ada dalam tubuh kita, maksud saya, terlebih dahulu kita lihat apa sih sebetulnya pencernaan itu? Ya, pencernaan itu adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Oke, tujuan dari pencernaan makanan itu yaitu adalah pertama, untuk mencerna makanan dan minuman yang kita konsumsi itu menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ketika kita beraktivitas, pastinya kita butuh energi. Baik itu aktivitas yang ringan maupun aktivitas yang berat. Kita butuh energi ya untuk melakukannya. Kedua, pencernaan makanan itu bertujuan untuk mengeluarkan zat beracun ya, dan sisa makanan melalui feses atau tinja ya. Oke. Kita lihat macam-macam pencernaan makanan. Pertama adalah pencernaan mekanik, terus pencernaan kimiawi. Perbedaannya di mana? Nah, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan atau proses pengubahan makanan dari bentuk yang besar ya atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dalam mulut kita dengan bantuan gigi dan lidah ya. Sedangkan pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang terjadi karena adanya reaksi kimia untuk menguraikan molekul yang besar tadi menjadi molekul yang lebih kecil, dibantu oleh enzim ya, enzim pencernaan atau kita sebut juga dengan getah pencernaan, sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Oke. Untuk materi pencernaan kita akan mempelajari pertama adalah organ ya, organ pencernaan. Terus kita pasti juga akan mempelajari tentang kelenjar ya. Kelenjar yang mempengaruhi organ pencernaan tersebut, atau di sini kita sebut juga dengan enzim ya. Nanti kita akan belajar. Tapi untuk bahasan enzim ini pada pertemuan setelahnya ya, pertemuan selanjutnya. Yuk kita lihat organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, gambar ini pastinya kalian sudah tahu dong ya, ini gambar apa? Waktu SD kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan. Kali ini selain kita mengulang kembali bahasannya, kita pun akan memperdalam lebih sedikit tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, pertama, organ pencernaan pada manusia itu terdiri dari mulut, ya. Ada mulut, ya ini dia. Terus ada faring, ya, mulut. Setelah mulut itu melalui faring, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar diakhiri dengan anus. Oke, ini dia. Kita bahas satu persatu ya. Kita lihat dari mulut. Nah, mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Oke. Ini karena di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan apa? Gigi ya. Selain mekanik, di mulut pun terjadi sebuah proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim, yaitu enzim amilase atau enzim petialin ya. Enzim petialin. Oke, nggak kelihatan nih di sini. Enzim petialin di dalam mulut.
Nah, gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan, yang merubahnya dari bentuk yang kasar, bentuk yang besar-besar menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Nah, enzim amilase ini atau enzim petialin akan menguraikan kandungan pati atau amilum yang kita makan ya di dalam makanan menjadi gula sederhana, sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Di mulut kita pun ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Kemudian mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Coba kita lihat di dalam mulut kita itu terdapat ini ya aksesorisnya. Ada langit-langit mulut ya di sini atau kita sebut dengan palatum. Ada tonsil ya, amandel nih ya. Ini bisa meradang kalau memang ada infeksi dari kuman ya. Terus ada vestibulum oris ya, ini dia nih. Ya, vestibulum oris. Terus ada uvula. Nah, uvula ini yang bagian tengah nih di rahang, kalau kalian menganga tuh di rahang di tengah-tengahnya. Nah, ini ada uvula. Terus ini ya, ini sama ya, kanan dan kiri ya palatumnya. Ini palatum kanan, ini palatum kiri. Terus ada lidah. Nah, lidah ini nantinya berfungsi tadi untuk mendorong makanan ya, untuk membantu di dalam mulut kita. Di atas lidah ini kalau kalian lihat ya, itu ada tonjolan-tonjolan atau papila-papila. Ini berfungsi untuk merasakan makanan yang kita makan ya. Berkaitan dengan sistem syaraf nanti. Terus ada gusi. Nah, ini gusi nih ya, gusi di bawahnya gigi ya. Seperti itu di dalam mulut kita. Coba sekarang kita perhatikan gigi ya, karena gigi ini berfungsi untuk proses pencernaan makanan secara mekanik. Gigi itu sangat berperan penting. Kita lihat, ini adalah gigi orang dewasa ya, yang atas, yang ini gigi anak-anak. Kita sebut ini sebagai gigi tetap dan ini gigi susu. Oke, nah ini yang paling depan gigi seri, terus gigi taring, geraham depan, geraham belakang ya. Atas dan bawah, ini permukaan atasnya dan ini bawah. Coba kalian perhatikan, sama nggak jumlahnya antara gigi orang dewasa dengan gigi anak-anak? Pastinya berbeda ya. Nah, kita lihat, ternyata gigi pun memiliki rumusan. Rumusan gigi orang dewasa yang atas itu 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Apa ini? Oke, ini gigi seri ya. Kanan, ini kanan. Yang ini kiri ya. Oke. Yang kanan ada dua pasang. Dua pasang, yang kiri juga sama. Terus yang bawah juga sama. Terus ini satu ini adalah gigi taring. Ini geraham depan, ini geraham belakang. Oke. Jumlah totalnya ada berapa? 32. Itu enggak 32? Coba hitung. Oke. Good. Terus kita lihat rumus gigi anak-anak. Ya, rumus gigi anak-anak. Nah, rumus gigi anak-anak ini mirip dengan dewasa, hanya saja perbedaannya tidak ada geraham belakang. Ini gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham depan. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Dari mulut, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Tapi sebelum sampai ke kerongkongan, makanan akan melewati dulu faring. Oke, faring atau kita sebut juga dengan tekak, ya, merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau kita sebut dengan esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke dalam kerongkongan. Oke, kita lihat, perhatikan ya. Ini kerongkongan atau kita sebut ini kerongkongan semuanya ya. Nah, sebelum sampai ke kerongkongan di sini, maksud saya di sini nih. Nah, ini ada bagian yang disebut dengan faring. Faring ini ada bagian-bagiannya. Ada nasofaring, ini dekat dengan penciuman ya. Ada orofaring dan di sini laringofaringe. Nah, ini nanti
berkaitan dengan laring ya, pada sistem pernafasan ya, karena memang berhimpitan nanti. Oke. Di bagian faring ini terdapat persimpangan antara pangkal tenggorokan dan pangkal kerongkongan. Nah, kalau tadi adalah faring, sedangkan di pangkal tenggorokan nanti kita sebut dengan laring. Ya. Oke, ketika makanan berada di tekak, pangkal tenggorokan, ya tepatnya di sini, nanti di tekaknya ini ya, akan tertutup. Rongga hidung tertutup oleh langit-langit lunak, pangkal kerongkongan terbuka lebar. Jadi ketika kita makan, ya itu akan tertutup. Karena itu ketika makan itu jangan terburu-buru, ketika makan jangan sambil berbicara, teriak-teriak, karena khawatirnya akan masuk ke dalam sistem pernafasan ya. Nanti kesedap. Oke. Kita lihat ini ya. Ini adalah gambaran faring tadi ya, sama ya. Ini faringnya. Terus di sini ada antara faring dengan laring itu ada anak tekak ya. Sorry tadi saya bilang tekak. Ini anak tekak atau disebut dengan epiglottis. Pada saat kita makan, si epiglottis ini akan menutup bagian dari laringnya, sehingga makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Seperti itu. Dari faring, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Bagian atasnya terdiri dari otot lurik, sedangkan bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan pada saluran ini kurang lebih 5-9 detik ya. Memerlukan waktu 5-9 detik untuk sampai ke lambung. Kenapa bisa masuk makanan ke lambung? Itu karena ada sebuah gerak di dalam esofagus ini yang kita sebut dengan gerak peristaltik, gerakan meremas. Ya, meremas yang dilakukan oleh dinding esofagus. Karena terjadinya kontraksi pada ototnya, yaitu gerakan memanjang, melingkar, sehingga bisa mendorong makanan ya. Oke, ini adalah gambaran dari esofagus atau kerongkongan. Makanan masuk dari mulut, terus di sini ya ini makanan berupa bolus ya, sudah bulatan-bulatan, sudah dihancurkan karena tadi ada enzim amilase. Kemudian didorong, ya ini dia peristaltik, mendorong, meremas, mengerut ya, seperti ini sampai akhirnya nanti makanan akan terdorong ke dalam lambung. Oke, nah ini gambaran lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung atau kelenjar dinding lambung ini mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Ada 3 ya, ingat ada 3. Pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, sedangkan renin untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Subhanallah ya. Di dalam tubuh kita itu sudah di-create sedemikian rupa oleh Allah untuk menjaga tubuh kita. Salah satunya ada HCl. Ketika makanan masuk, itu akan disterilkan oleh asam klorida ini. Fungsi utama lambung itu tempat penyimpanan makanan sementara, kurang lebih 2 jam atau lebih sebelum disalurkan ke organ pencernaan selanjutnya. Kemudian memecah dan mengaduk-aduk makanan lewat gerak peristaltik. Di dalam lambung juga ada gerak peristaltik ya. Secara mekanik juga. Yang dipicu oleh kontraksi dan relaksasi seperti meremas-remas, tadi mengerut gitu kan. Ya, pada lapisan otot lambung. Nah, terus fungsinya untuk mendorong makanan. Setelah dihancurkan, makanan ini pun didorong kembali untuk masuk ke dalam saluran berikutnya. Ya. Terus ketiga itu mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim pencernaan di dalam lambung. Enzimnya tadi sudah ya. Oke, ada berapa? Ada 3 ya. Nah, ini di lambung. Ini tadi esofagus ya, terus ini adalah lambung dalam tubuh kita nih. Ada 3 bagian.
Ini ada yang disebut dengan kardiak, ini kardiak. Fundus, ini bagian fundusnya ya. Terus bagian pilorus di sini. Nah, ini prosesnya nih ya, lambungnya. Ada 3 bagian. Ini yang nomor 2. Terus yang nomor 3 ya ini fundus, kardiak, fundus, dan pilorus. Oke. Sampai akhirnya makanan terdorong ke dalam usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran, panjangnya kurang lebih nih 670 cm kalau kita bentangkan sampai 760 cm. Masya Allah ya, panjang banget kalau dibentangkan. Sampai 7 meteran ya, Masya Allah. Nah, untuk usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Ya, kita sebut ada duodenum, ileum, dan ilium. Ini usus 12 jari, terus usus kosong, dan usus penyerapan atau ilium. Ini bagian tengahnya, yang di sini, dan terakhir ilium. Oke, kita lihat. Duodenum atau usus 12 jari ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya adalah makanan dari lambung ya, terus masuk ke duodenum, kemudian akan dinetralkan oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Nanti itu berkaitan dengan kelenjar pencernaan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu makanan tersebut dicerna oleh enzim amilase, lipase, dan tripsin yang berasal dari pankreas ya. Ada 3, amilase, lipase, dan tripsin. Serta ditambah dengan enzim maltase yang dihasilkan oleh usus itu sendiri. Jadi kalau enzim maltase ini diproduksi oleh usus. Kalau yang 3 ini, amilase, lipase, dan tripsin, itu import dari pankreas. Oke. Ini dia. Ada 3 enzim import ya, enzim di dalam usus tadi yang berasal dari pankreas. Ada amilase, lipase, ya, dan tripsin. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa, kemudian maltosa dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase ya. Kemudian lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol dibantu oleh empedu. Ini berkaitan nanti dengan zat yang dikeluarkan oleh hati ya, lipase. Sedangkan tripsin memecah pepton menjadi asam amino. Kalau tadi di lambung itu baru diubah nih proteinnya jadi pepton. Nah, kalau di usus halus ya, pepton tadi akan dipecah lagi menjadi asam amino sehingga bisa diserap oleh tubuh kita. Penyerapan zat makanan terjadi di bagian usus halus yang berikutnya ya, yaitu ileum dan ilium. Ileum kita sebut juga dengan usus kosong dan ilium kita sebut dengan usus penyerapan. Ini penyerapan terakhir di ilium. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya struktur dari usus ini dipenuhi oleh villi atau kita sebut dengan jonjot-jonjot usus yang memperluas area penyerapan sari makanan. Semakin banyak villi atau jonjot usus ini, maka penyerapan sari makanannya semakin cepat. Ya, ini dia. Ini usus ya, usus. Terus ini dindingnya, dan ini di dalam dinding dalamnya itu terdapat lipatan-lipatan villi. Kalau kita lihat, villi itu seperti ini ya. Nah, terus ada sel epitel, permukaan luarnya dan dalamnya adalah pembuluh darah. Jadi, makanan yang sudah berubah, contohnya adalah protein tadi sudah diubah menjadi asam amino. Ini akan diserap. Prosesnya disebut dengan difusi osmosis ya, masuk ke dalam sel epitel usus ya secara difusi osmosis, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kemudian sari makanan ini akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh ya. Oke. Next, setelah selesai proses penyerapan nih yang dibutuhkan oleh tubuh kita, makanan tadi akan masuk ke dalam usus besar.
Tadi kan ibaratnya kalau kita buat santan nih, itu ya kelapa diparut, kemudian diperas, ambil santannya, tinggal ampasnya kan. Nah, sisanya atau ampasnya itu dalam makanan, sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh kita akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar itu berfungsi juga untuk membusukkan sisa makanan dalam bentuk feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Jadi makanan untuk sisa makanan tadi sebelum dikeluarkan itu akan dibusukkan biar lebih mudah dikeluarkan ya. Dengan bantuan bakteri, maksud saya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Akhirnya ya, nanti makanan akan dikeluarkan. Nah, usus besar ada beberapa bagian ya. Usus besar sebetulnya kita sebut dengan kolon ya. Nah, kolon itu sendiri atau usus besar itu sendiri sebagai tempat pemadatan feses, penyerapan kembali air nih dalam tubuh. Makanya kita harus banyak mengkonsumsi air. Karena di dalam usus besar itu ada penyerapan air dan zat sisa makanan. Kemudian masuk dalam rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu juga ada umbai cacing ya, bagian yang bentuknya mirip cacing. Nah, bagian ini bisa membengkak kalau ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, sehingga menyebabkan penyakit usus buntu. Wah, subhanallah, azan. Sebentar. Oke, nah usus besar terbagi, kita lanjutkan sebentar ya. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian ya. Di sini ya ada namanya ascending ya, usus besar yang mengarah ke atas, transcending ya atau transverse boleh juga, ini yang mendatar, dan ini descending. Jadi kan tadi usus halus ya, dari sini usus halus masuk ke sini ke bagian ascending ya, kemudian ke bagian transcending ya atau transverse ya, kemudian ke descending ke bawah. Nah, di sini masuk ke dalam rektum. Oke. Setelah dalam rektum dikumpulkan tuh ya yang sudah dibusukkan masuk ke dalam anus ya. Nah, anus di sini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses ya. Harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau tidak dikeluarkan, makanan yang sudah dibusuk itu akan menjadi penyakit untuk tubuh kita. Ya, that's all. I think it's enough. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.